Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa diberikan kebahagiaan, diluaskan rezekinya, diluaskan kebahagiaannya, kesehatannya, ya, dan senantiasa adalah bahagia bersama keluarga, dhahiran wa batinan, tadi semua ya. Pada kesempatan siang hari ini, sahabat, biasanya Abah jam 2 setiap hari Jum'ah ya adalah mengadakan kajian tapi pada siang hari ini barangkali Abah ingin berbagi ya, sharing dengan pengalaman hidup yang Abah alami, dan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman tentang magnet rezeki ya, sesungguhnya yang barangkali sekarang lagi booming ya, sedang viral. Bagaimana menarik rezeki dengan energi kuantum ya. Bagaimana menarik rezeki dengan pikiran kita, kekuatan pikiran kita. Kekuatan pikiran kita, sahabat, lebih dahsyat daripada kekuatan tenaga kita. Hari ini mungkin sedang berkembang adalah tentang bagaimana manusia adalah belajar menggunakan energi kuantum, adalah merupakan frekuensi, vibrasi, dan resonansi ya. Dan di dunia barat sudah lama, sahabat. Sesungguhnya kalau Abah ya sampaikan bahwa justru Islam lah yang lebih dahulu bicara tentang itu. Maka oleh karena itu barangkali ya ini adalah penting untuk kita share, untuk kita berbagi. Sadar adalah tenang dan senang. Nah inilah yang maka nanti ke depannya yang harus dibangun dalam pikiran kita adalah sadar, tenang, dan senang. Karena setiap orang merindukan senang, tapi senang tidak akan muncul adalah tanpa tenang. Dan tenang adalah akan muncul dari sadar. Maka disinilah ada energi dahsyat dari Allah. Allah dalam Al-Quran, sahabat, menyuruh kita banyak duit. Allah menyuruh kita kaya tanpa kerja sebetulnya. Silakan bahwa dalam Al-Quran itu sebetulnya kita tidak disuruh bekerja sebetulnya. Karena rezeki itu adalah urusan Allah yang dijamin oleh Allah. Tetapi kemudian manusia adalah kehilangan kesadaran. Malah akhirnya menggunakan tenaga fisiknya dari semua. Maka perlambang daripada binatang ya sahabat, yang selalu bekerja itu adalah dengan tenaganya. Perbedaan kita dengan binatang adalah pada akal ya. Maka lihat bagaimana seekor kerbau, seekor sapi yang ditarik, dituntun oleh anak kecil. Dia seolah-olah memiliki menggunakan tenaga fisiknya. Maka sekarang ini adalah postmodern, disebutkan oleh Profesor Stella adalah postmodern, di mana adalah menarik rezeki dengan pikiran. Dan oleh karena itu supaya menumbuhkan keyakinan pada kalian, Abah akan menceritakan apa yang sudah Abah alami sekian puluh tahun ini adalah barangkali karena kalau menurut Abah sekarang bukan waktunya lagi memberikan ikan ya. Tapi Abah ingin berbagi adalah kepada kail tadi semua. Kalau seandainya memberikan ikan, maka hari ini Abah rasakan sendiri tidak. Setiap hari bertambah orang-orang yang harus kita support gitu kan tadi. Tapi barangkali dengan banyaknya yang bertanya, maka Abah ingin berbagi adalah bagaimana Allah dalam Al-Quran. Demikian pula adalah Rasulullah SAW. Dan bagaimana Nabi Sulaiman itu kaya raya bahkan tanpa punya PT, tanpa punya perusahaan tadi ya sesungguhnya. Dan disinilah sebetulnya energi yang harus kita bangun dulu. Maka ada bagian-bagian dari diri kita yang harus kita aktifkan ya. Maka selama ini kita adalah dalam melakukan hubungan kita dengan Tuhan, sahabat, hanya menggunakan adalah tenaga dari semua. Adapun adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan ibadah, sholat tidak tersambung, sholawat tidak tersambung dengan Rasulullah, dan dengan alam ini adalah alam bawah sadar kita adalah tidak tersambung tadi semua. Maka dalam waktu ada sekian tahun ini sahabat, bahkan sebetulnya Abah sudah membangunnya lama. Bahkan Abah sudah menguji Allah dimanapun berada.
Pernah Abah meminta ingin makan dengan pete, adalah dengan sambal terasi di Jerman Timur. Abah menguji Allah adalah di Belanda ingin makan jengkol muda dengan terasi, hanya menggunakan pikiran tadi semua. Barangkali dari sekian ribu orang yang datang ke Abah, hampir semuanya adalah ingin solusi tentang rezeki. Tetapi dia tidak tahu cara bagaimana. Sesungguhnya Allah begitu gamblang dalam Al-Quran menjelaskan. Sampai ada Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu jalan keluar tadi semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa Allah adalah bagi orang yang tawakal kepada Allah. Nah, bagaimana nanti sholatnya bernilai hudur tadi semua. Sehingga menimbulkan frekuensi, ada hubungan antara abid dan ma'bud. Ini kuncinya sebetulnya. Silahkan di agama apapun sama pada dasarnya. Di Hindu, di Buddha, mereka malah lebih canggih daripada Islam. Islam ritualnya banyak, tapi ketersambungan dengan zat yang yang maha berkuasa ini adalah justru Islam ketinggalan tadi semua. Oleh karena itulah Islam kehilangan jejak. Hanya sibuk ritual, tetapi tidak tumbuh keyakinan tadi semua. Ya, nah inilah yang Abah ingin ajak sahabat, bahwa dahsyatnya, dan Abah tahun 2005 berhenti bekerja sebagai presiden direktur di sebuah perusahaan Perancis dengan gaji 85 juta, dan Abah berhenti, resign. Dan pada saat itu setiap akhir tahun ada bonus 300 juta yang siap menunggu, tapi Abah keluar. Tetapi disitulah Abah menggunakan pikiran. Karena tadi sudah tumbuh keyakinan dalam Al-Quran, kata Allah, bumi ini untuk orang-orang yang untuk orang soleh. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah akan memberikan rizki yang luas. Rizki yang dikatakan oleh Allah adalah dengan rizki yang mayyasha, sekehendak kita. Nah, inilah yang barangkali ini adalah episode pertama. Abah menyebutnya adalah STS. Karena kalau menurut Abah membantu semakin banyak manusia tidak akan bisa tadi semua. Sedemikian pula Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sahabat karena saking kayanya memberi makan seluruh makhluk ya tadi semua. Sampai satu saat Nabi Sulaiman meminta pada Allah, Allah suruh cuti untuk memberikan rizki makhluk Allah yang ada di laut. Tapi disinilah sesungguhnya sebanyak apapun harta manusia tidak akan bisa menyenangkan manusia. Dan inilah yang Abah ingin bangun adalah kesadaran daripada kalian dulu. Makanya STS, sadar, kemudian tenang, barulah senang itu akan ada dari tenang. Tenang itu ada dari sadar. Sadar tentang kita, ada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tadi silakan dengan agama apapun sama. Pada dasarnya percaya kepada innama ilahukum ilahu wahid, kepada zat yang maha memiliki kekuasaan tadi semua. Semuanya Al-Quran sahabat. Mereka menggunakan Al-Quran. Mereka lebih dahulu menggunakan Al-Quran. Maka sekarang dengan energi kuantum ya merupakan metafisik, tetapi justru lebih dahsyat daripada fisik. Anda bisa menyaksikan pada saat orang di hipnoterapi. Pada saat dia ditumbuhkan keyakinan pada tertentu, maka pikiran kita, nah disinilah akhirnya kita punya jenderal, kita punya pikiran yang tidak digunakan oleh kita. Malah disinilah kemudian kita punya supir adalah kolbu, jiwa. Nah jiwa kita tidak bisa menjadi supir karena pada saat kita berhubungan dengan Tuhan adalah sholat tidak tersambung tadi semua. Kemudian zikir tidak tersambung. Kemudian sholawat tidak tersambung juga pada Rasulullah tadi semua. Maka orang-orang sana sahabat sudah, maka Hawking ya seorang profesor ahli fisika, beliau menemukan fisika kuantum. Nah inilah sebetulnya adalah mereka justru lebih mengimani kekuatan dahsyat yang goib daripada kita. Daripada kita yang seharusnya lebih dahulu menguasai teknologi itu. Nah, kedepannya sahabat, bekerja fisik itu adalah tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar. Apa yang bisa dikerjakan dengan fisik? Lihat, pada saat kita ingin bergerak pada satu tempat, fisik ini membutuhkan ongkos, membutuhkan kendaraan. Tapi pikiran kita, general kita adalah kita bisa langsung kita
berhubungan begitu cepat. Itulah zikir, itu diartikan kilat adalah buruk, karena kita bisa berhubungan dengan siapapun dimanapun secepat kilat, secepat pikiran tadi semua. Di sinilah dasarnya adalah pikiran. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran banyak tadi. Maka kalau soal rizki sahabat, maka membaginya adalah ulama, ada madmun, maksum, tadi adalah mamluk. Tetapi rizki yang dasar itu justru Allah yang nggak nyuruh kita bekerja. Tak satu pun ayat dalam Al-Quran bekerjalah kamu gitu, nggak ada. Tadi semua. Justru disinilah sesungguhnya bahkan Allah menyuruh kita kaya dalam Al-Quran. Allah menyuruh kita berkuasa dalam Al-Quran. Bahkan Allah nyata-nyata nanti Abah sebutkan suratnya dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya bumi ini hanya untuk orang mereka yang soleh. Nah, soleh itu bukan sholat, bukan puasa. Tapi soleh itu bagaimana? Ya inilah sesungguhnya adalah sholat, dari kata sholat adalah bagaimana ketersambungan. Sebagaimana Nabi bersabda adalah la sholata illa bihuduril qalbi. Nah, makna sholat harus diluaskan tadi semua. Maka Abah menyaksikan mereka-mereka yang sudah menggunakan pikirannya dan piranti dalam diri sahabat. Kenapa kita dalam Quran ada istilah nafas, nufus, anfas, tanapas. Nah disitulah sesungguhnya kekuatannya. Bagaimana sesungguhnya adalah kolbu kita punya otak. Ada neuron, ya, ada otak. Dan kemudian juga akal kita juga, otak kita juga punya neuron. Otak itulah tadi semua, ya. Sehingga pengendalinya semuanya adalah di situ. Dia datang sebagai supir, cuma sayang supirnya adalah supir yang tidak dikendalikan. Nah inilah persoalan kita. Supir yang liar tadi semua. Pikiran itu supir tadi semua. Maka Abah barangkali sedikit dulu adalah, karena kalau seandainya Abah harus membantu setiap orang nih, ini bukannya Abah tidak mau membantu ya. Tapi kalau seandainya selalu memberikan ikan tadi semua, kita maaf ya, mungkin sedikit Abah buka untuk memberikan motivasi, bukan untuk ria dan ujub, bahwa kita dalam waktu 3 tahun ini sudah membangun 26 pondok pesantren. Kita nggak usah punya pondok pesantren, tadi semua. Orang datang nanya ke Abah, Abah apa usahanya? Abah nggak punya usaha, tadi semua ya, tadi semua. Dari 26 pondok pesantren yang kita renov, ada majelis, ada pondok, ada apa gitu semua. Dan di situ ada 8 yang kita bangun dari nol, dari semua ya. Artinya bahwa sesungguhnya bahwa Abah takut menyampaikan ini, takut menjadi angan-angan pada orang. Tetapi karena begitu banyaknya yang minta tolong bantuan, tapi kan ayo kalau hanya diberikan ikan terus, nggak selesai-selesai ini urusan gitu kan tadi. Nabi Sulaiman aja menyerah gitu kan tadi. Pelajaran dari Nabi Sulaiman itu menunjukkan kita tidak bisa memberikan ikan seterusnya. Karena harus memberikan kailnya tadi semua. Dan kailnya sahabat, itu luar biasa di dalam Al-Quran. Luar biasa sesungguhnya. Karena disitulah kita ada jiwa, ada pikiran, akal. Nah, disitu bagaimana antara nafas, tadi nufus, anfas, dan tanafas. Inilah ada tanafas pada otak kita, ada napas pada hidung kita, pada mulut kita, ada ampas pada hidung kita, nafas pada mulut, hidung pada ini, dan ada nufus pada jantung. Jadi selama ini sahabat, dulu sekian lama bahkan ulama mengatakan bahwa pusat kendali kolbu itu ada pada hati. Ternyata tidak. Sekarang dengan ditemukannya oleh ilmu pengetahuan, dan sekarang sudah syuhrah bahwa sesungguhnya kolbu kita ada pada jantung tadi semua. Karena jantung itu satu individu yang dia bisa memompa. Inilah yang sesungguhnya yang membulak-balikan manusia. Dan jantung itu sahabat seperti bandul jam tadi semua. Di sinilah jantung itu adalah jiwa. Maka kalau ininya beres, nah inilah pertama adalah dapatkan dulu rizki sadar. Karena sebelum senang itu sadar dulu. Tadi semua ya. Bahkan maaf ya, mungkin Abah juga dalam 2 tahun ini sudah membangun bedah rumah, ada 19 rumah ya. Memang tidak banyak ya, paling sampai 50 juta. Paling banyak 75 juta, tapi ya lumayan tadi semua kita bisa berbuat. Tapi kalau terus kita ini yang numpuk di proposal di Abah itu begitu banyak. Mereka begitu datang ke Abah, Abah sebetulnya pengusaha, bukan. Abah itu tahu masyarakat sini maka suka bingung. Itu Abah dari dulu hanya duduk kerjanya. Tadi semua, tapi pikiran ini yang bekerja, energi kuantum ini yang dihadirkan tadi semua ya.
Maka kata Abah, hati-hati dengan don, dengan sangkaan. Nah inilah yang Abah sering bilang tentang kosong dan lain sebagainya. Dan barangkali sekarang akan lebih diformulakan. Mungkin barangkali pertemuan kali ini Abah lebih disclaimer dulu. Supaya kalian sadar dulu tentang adanya ilmu ini. Karena semuanya diawali dengan awareness. Awareness, kesadaran. Nanti ada, barulah kita ada interest, nanti adalah tertarik, adoption, tadi semua ya. Itu teori adopsi sesungguhnya. Bahwa ada sesuatu kekuatan dahsyat pada diri kita. Karena kita ini siapa gitu kan tadi semua. Maka hati-hati dengan ucapan tadi semua. Karena ucapan kita itu akan, maka tadi katakan, segala sesuatu nasib yang buruk itu akibat perbuatan buruk. Akibat perbuatan buruk itu dari ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk itu datang dari general tadi semua. Dari otak general yang tidak dikendalikan oleh supirnya. Jantung tadi semua. Nafas, nufus, anfas, napas, tanapas di otak. Dia berkomunikasi sesungguhnya. Itulah yang selalu membisik kepada kita. Yuwaswisu itu yang sering membuat ragu, sering kadang-kadang membuat yakin. Itulah sesungguhnya manusia, karena dia tidak mampu mengendalikan tadi unsur nuro atau otak yang ada pada jantungnya. Karena di sini itu ada alat untuk melihat, alat untuk mendengar. Itu kata Allah, lahum kulubun la yabqahuna biha, maka akibatnya walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasmauna biha. Akhirnya di sini ada telinga, ada mulut, ada otak di sini itu, di jantung. Makanya kenapa hidup kita itu itu sebetulnya bandul jam. Dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Pada saat kamu ke kanan, berarti kamu adalah bersama dengan nur, tapi pada saat ke kiri, bersama dengan nar. Nah, pada saat ke kiri, sahabat, jantung berdebat, nufus tadi berkomunikasi adalah dengan tanafas, yang ada di otak kita. Di situ maka buruk, baik semua adalah akan muncul. Tadi semua. Maka disinilah Abah ingin mengajak, maka amaliyahnya bagaimana? Tadi istighfarnya bagaimana? Karena tadi Allah katakan dengan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama. Dengan Allah mengisahkan tentang Allah akan turunkan hujan. Tapi isyarah Allah hujan itu rizki, sahabat. Tadi semua. Kemudian Allah juga berkata tentang surga, kemudian sebagainya. Nanti kita akan baca ayatnya, tapi mungkin pertemuan kali ini Abah akan disclaimer dulu supaya menimbulkan dulu keyakinan. Abah menceritakan ini hanya untuk menumbuhkan keyakinan bahwa sesungguhnya adalah kita bisa merubah nasib kita dengan berpikir, dengan menggunakan kuantum tadi semua. Energi yang sesungguhnya adalah bukan fisik, adalah metafisik tapi dahsyat luar biasa. Nah itulah kenapa sekarang banyaklah dengan ilmu hipnoterapi. Hipnoterapi adalah menggunakan adalah bukan fisik tadi semua. Mengangkat sesuatu dengan pikiran tadi semua. Membuat diri kita bisa dengan pikiran tadi semua ya. Karena kita ini adalah something tadi semua, bukan nothing tadi semua. Itu tadi semua. Nah inilah yang harus dibangun dulu oleh kita. Nah dari tahun 2005, 2006 Abah, maka akhirnya waktu bekerja dulu sebagai presiden direktur tidak pernah keliling dunia. Nah, makanya sekarang gitu bisa keliling dunia tadi semua ya. Nah inilah sahabat dahsyatnya pikiran kita. Tapi tadi maka kemudian juga Abah juga membangun majelis ya. Tadi semua habis 2,5 miliar hanya dengan awal hanya pegang uang. Nah disinilah kuncinya. Kita tidak pernah lagi terjebak melakukan sesuatu itu karena angka tadi semua. Nah nanti dalam prakteknya juga kita bukan lagi berpikir tentang angka. Selama ini kita selalu mencari angka. Coba sekarang rubah tadi semua. Bagaimana dengan apapun yang, makanya tadi jangan tulul amal. Islam melarang berhayal, tidak boleh. Tempatkan segalanya. Ya, dengan tempat yang optimum dengan pikiran yang pas tadi semua. Ya, tadi semua realistik. Dan kalau menurut Abah ini adalah sangat matematik. Artinya apa? Eksak, sangat eksak. Tadi semua. Pikiran kita itu jangan dikira nggak eksak. Tadi semua. Bahkan lebih eksak daripada yang kamu lakukan dengan fisik. Tadi semua. Ya. Inilah sesungguhnya nanti ke depan sahabat. Kekuatan itu pada situ. Kekuatan pada pikiran.
Tadi bukan kekuatan pada fisik. Kekuatan fisik itu milik binatang, milik sapi, milik kebo, tadi semua. Tapi kita sebagai manusia adalah, itulah kenapa sahabat, dunia membuktikan pada saat alam melengkapi adalah seperti cicak, toke bisa berjalan di atap, manusia bisa menggunakan adalah pikirannya menciptakan sesuatu. Pada saat alam, ikan bisa menyelam di dasar laut adalah apa namanya, dengan menggunakan oksigen yang ada di bawah tadi semua. Tetapi pikiran kita adalah justru manusia bisa menciptakan kapal selam, kata Abah. Ini sudah bukti, mereka yang menciptakan itu datang dari pikiran, menggunakan apa yang ada tadi semua, ya. 2025 Abah berhenti dengan gaji 85 juta, banyak orang yang bingung, ngapain berhenti gitu kan tadi semua. Nah, disinilah Abah sudah memahami konsep pada dasarnya bukan masalah badan yang harus bergerak, tapi adalah bagaimana adalah how we manage kita ada our mind tadi semua, ya. Adalah the thinking is apa nama, be careful with your thinking, hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu bisa membuat kamu seseorang atau menjadi someone atau no one tadi semua, ya. Inilah sesungguhnya yang membuat tadi semua. Maka sholat tidak berdampak, dzikir tidak berdampak, amaliyah tidak berdampak karena tadi. Tapi Abah ingin mengajak, kalaupun nanti ada amaliyah, bukan amaliyah itu ingin mengejar apa yang kamu pikirkan, tapi amaliyah itu adalah karena tadi landasan sadar itu di sini dulu, kolbu. Tapi kalau kolbunya juga walaupun dipakai zikir, dipakai manakib, dipakai khotaman, tapi tidak hudur Allah tadi dalam sholat tidak sholat, tidak menjadi doa apa namanya untuk menyambungkan kita dengan zat. Ini udara ini kosong, tapi bukan kosong sahabat. Ini kan HP Abah dengan kalian yang jauh di mana tidak tersambung, tapi dengan udara inilah. Nah, udara ini tidak kosong sesungguhnya. Nah, inilah ada energi yang dahsyat sebetulnya, maka dicampurkan dengan nafas, nufus, anfas, dan tanapas. Bahkan bukan hanya dunia, kalau menurut Abah dengan jalan ini, termasuk juga adalah kebahagiaan akhirat. Tadi semua, ya. Karena tidak ada surga yang di sono, kecuali ada surga yang kau nikmati di sini. Tadi semua, ya. Maka tinggal mau, tadi, syaratnya tadi adalah, bagaimana kita jangan terlalu berpikir terlalu jauh, tadi semua. Tetapi bagaimana menggunakan pikiran sebagai jenderal dan menggunakan hati sebagai adalah apa namanya raja yang menggunakan jenderal, sehingga tadi tersambunglah siklus napas, nufus pada jantungmu. Jadi hati-hati juga buat orang dikir sekarang dikiranya adalah hati itu, kolbu itu pada hati. Tidak. Hati itu pada jantung. Pantes sekarang Abah menemukan pada saat kau kabun duriyun yukodumin sajarotin itu oleh Sunan Kalijogo diumpamakan dengan ketupat. Nah itulah ketupat itu yang harus dibereskan. Maka lebaran dengan ketupat itu lakukan papat supaya lebar. Pertama sadar itu hatinya lebar supaya lebar. Kalau udah lebar dia insya Allah akan apa namanya lebur tadi. Udah lebur apa? Leburkan di sini adalah perasaan kecil, perasaan tadi semua. Karena disinilah merupakan nupus, alat komunikasi dengan tanafas, tapi lewat napas dan anpas. Nah itu perputaran. Karena hidup kita itu lewat 4 itu. Anpas, tanafas, nupus adalah sama ampas tadi semua. Tanapas. Tanapas di otak kita, nafas adalah di hidung kita, napas di mulut kita, kemudian napas. Nah disitulah ada syirullah, ada nurullah kalau bahasa dikirnya. Tapi orang-orang sekarang dunia sahabat udah menggunakan nafasnya. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bighairi dzikrillah fahuwal mayit. Maka apa yang bisa kamu lakukan kalau dirimu, jiwamu mayit? Mayit itu tidak bisa merubah apapun. Maka itulah kenapa manusia sekarang pasrah. Tadi seperti mayit tadi semua. Bukan demikian. Maka prinsip di dalam Jawa Barat sahabat ada lumampah ulah ngalengkah. Nah disinilah konsepnya. Bagaimana menggunakan Allah. Tapi syaratnya tadi ada frekuensi, ada vibrasi, baru ada resonansi tadi semua. Ya, buatlah frekuensinya. Tapi jangan lupa karena disitulah konsepnya kata baginda Nabi. Inna fi jasadi ibnu Adam lamudgotan. Faida solahat solahal jasadu kulluh. Waida fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya kolbu. Nah kolbu itu bukan di hati, tapi di jantung. Tadi semua ya.
maka dia seperti ketupat. Tadi semua harus lebaran, supaya lebaran, setelah lebaran maka kamu akan laburan, baru luberan. Nah itu, jadi rezeki itu datang dari luberan tadi semua. Nah itu. Jadi selama ini Abah tidak mengerti, karena barusan Abah baru ketemu datang tamu yang mereka ahli dalam, yang istilah mereka adalah magnet rizki gitu kan. Oh, selama ini yang Abah lakukan ternyata magnet rizki gitu kan. Baru ngerti konsepnya. Maka menurut Abah, ya sudah, barangkali tadi semua. Karena seharusnya Allah udah nyuruh dalam Al-Quran, kita harus kaya tanpa bekerja kok. Lihat ayat-ayatnya nanti. Tadi semua ya. Bahkan di dalam hikam pun syatoilah ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Orang yang mengejar-ngejar yang dijamin, melalaikan yang disuruh. Apa kata syatoilah? Buta. Kita ini selama ini telah buta, sibuk, ritual, tanpa ada spiritual. Tanpa ada frekuensi, tanpa munculnya. Tanpa frekuensi tidak akan ada vibrasi, dan tidak ada resonansi. Berbalik kepada kita tadi semua ya. Maka inilah ya, barangkali kita nanti Abah akan bagi amaliyahnya, kemudian juga adalah karena di sini letaknya tadi semua adalah di jantung ya. Mari kita lihat sahabat dari beberapa ayat saja dalam Al-Qur'an. Kita lihat Al-Qur'an yang sudah mengatakannya ya. Dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 12, kalian ambil nanti, maka di situ ada sebetulnya dari mulai istighfiru rabbakum, istighfar. Tinggal makna istighfarnya itu apa? Bukan ucapan astagfirullahaladzim, astagfir, itu bukan tobat itu. Bukan istighfar itu. Dari tobat itu dari kata taba, ya tubuh taubatan. Sadari sang kehadiran, sang sumber, sang energi tadi semua ya. Kata Abah, sadari kehadirannya. Itulah kenapa Nabi aja menyuruh la sholata illa bihudur. Banyak orang sekarang sholat tapi tidak bernilai doa, karena as-sholat itu ad-doa. Tapi kenapa tidak berdampak? Padahal Allah tidak hampir Abah temukan tidak menyuruh kamu bekerja sebenarnya. Konsep Nabi Sulaiman nggak bekerja tadi semuanya, tapi adalah membuat apa namanya frekuensi. Dia memberi makan pada apapun binatang, semut, pada apa, memberi minum pada dimanapun pohon. Itu kan frekuensi. Karena dengan frekuensi bakal ada vibrasi, maka ada resonansi, ada aksi memberi, akan ada reaksi menerima. Makanya ada bahasa terima kasih. Nah, terima kasih. Nah, nanti setelah kalian sukses tadi semua, jangan disimpan semua. Ini kan kebanyakannya kalau udah terima, harusnya terima kasih. Kalau tidak demikian tidak akan berkembang keyakinan kalian. Kalian nanti tidak akan bisa membuktikan setelah saya keluar, pada saat aku kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika, tadi semua. Padahal Allah sudah gimana? Setiap kamu memberi, ibaratkan satu cabang, setiap biji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Coba. Allah kan nyuruhnya begitu. Tapi sayang kamu bisa melakukan itu kalau kamu sadar. Sadar dulu. Maka kalau setelah Allah surat An-Nur, setelah apa namanya, Allah mengisahkan tentang orang-orang yang disuruh istighfar kepada Allah. Untuk apa? Wa yumdidkum bi amwal, kata Allah, memperbanyak harta. Allah udah nyuruh, nyebutnya juga harta. Wa yumdidkum bi amwal, anak-anak. Nah, dalam rizkinya sahabat, jangan kalian menentukan, misalnya saya ingin 1 miliar, saya ingin 100 juta sebulan, atau saya logiskan dulu tadi apa, law of profile dulu ya. Jangan terlalu, Islam melarang tulul amal, berpanjang angan-angan, pendekan angan-angan. Maka apa yang dimaksud pendekan angan-angan? Maka selalulah katakan, aku mendapatkan rizki, berapapun rizki itu adalah, karena rizki itu tidak selalu uang. Nah, Abah kasih tahu dulu nih, ini orang, kenapa rizki itu tidak datang? Karena selalu rizki itu dianggap uang masalahnya. Selalu uang. Padahal sadar itu rizki. Tenang itu lebih besar daripada uang. Nah, sementara nanti adalah apa namanya, learning to learn, ada learning to earn. Gitu, Pak. Learning to learn, kata Profesor Stella, learning to learn, belajar dulu untuk belajar. Tadi semua. Maka bagi Anda yang mau mulai menggunakan pikiran tadi,
nanti perkataan-perkataannya Abah akan, sebetulnya dalam live Abah selalu Abah kasih tahu sebenarnya. Tapi barangkali hari ini lebih Abah fokuskan karena tadi ada ahli, dia bilang saya dengar ceramah Abah, kayaknya bagus. Sebetulnya konsep Abah itu adalah magnet energi, magnet rizki. Tadi akhirnya Abah sadar, oh iya ya, sekian puluh tahun saya berhenti dari semua. Maaf gitu ya, sampai maaf ini buat lagi sombong Abah. Sampai di garasi Abah itu ada mobil 2 baru belum kepake gitu kan tadi semua. Semua itu ya. Ini kan sebetulnya ya nggak, ya memang nggak logik tadi semua. Sampai dulu tuh Abah ada waktu orang-orang belum kenal dulu puluhan tahun yang lalu, ini jangan-jangan katanya Abah ini adalah katanya punya tuyul gitu kan tadi semua. Tapi setelah baru disadarkan sama teman barusan yang dia adalah seorang konsultan yang berikan motivasi. Tapi katanya dia sekarang suka ikut Abah live, Abah channel gitu kan. Dia mengambil pelajaran. Tapi katanya Abah harus dikonstruksikan gitu, dihususkan. Jadi selama ini Abah hanya bicara umum saja tadi semua. Dan insya Allah Abah setuju dengan beliau, itu sahabat. Dan Abah membuktikan itu. Abah bisa berkeliling. Ya sekarang aja Abah sudah planning besok tanggal 2 sampai 7 adalah di hotel paling mewah di Lombok, ada Royal Villa, apa namanya? Villa atau apa namanya itu. Semua menggilir saja. Dari situ Abah ke Singapura. Semua sudah ada yang ngatur dari semua. Dari semua ya. Dan bukan untuk ceramah, bukan untuk apa. Abah hanya untuk ya semuanya ini yang harus dipahami. Dan bagaimana potensi rizkinya. Mungkin ada orang belum apa-apa. Dari mana rizkinya? Nah inilah persoalan. Maka Abah katakan hanya gara-gara maaf Abah kebelet kencing saja Abah di Cibubur tadi semua. Terima kasih Mas. Kencing di Cibubur tadi semua. Dulu itu Cibubur masih, Abah baru selesai pulang pilkada menghabiskan uang 12 miliar di Kabupaten Sukabumi menjadi seorang bupati. Gagal, nggak ada masalah. Tapi justru dari situlah Abah seolah-olah dikosongkan dari hasil kerja menjadi presiden direktur selama hampir 30 tahun, habis 12 miliar, 7 mobil, tadi semua ya, habis semua, tadi semua. Tapi di situ tak sedikit pun, kenapa? Karena Abah sudah punya tadi, sudah punya ketupat di jantung. Luber, lebar, labur, lebur, luber. Maka selalu hati ini luber. Tidak sedikit pun ketakutan. Dengan kencing saja sahabat, ini kisah nyata. Terima kasih sahabat. Dengan kencing saja Abah itu bisa dapatkan uang 500 juta gara-gara kencing. Ini betul tadi semua. Kalian kalau main rumah Abah 1 hektar di sini semua. Abah bangun kolam renang, Abah punya ini, Abah masih punya dolar, masih punya euro, masih punya ringgit. Maaf. Bukan untuk mengajak menghayal, tapi ini realistik tadi semua. Dan ini eksak. Abah ceritaan kepada teman barusan yang konsultan, dia bilang sampai istighfar. Ya Allah, Abah udah membuktikan. Nah itu, kamu kan baru teori. Abah itu sudah dari dulu. Sampai muncul keyakinan berhenti bekerja. Adalah tahun 2005 sebagai presiden direktur. Kan tadi, keyakinan itu sudah muncul. Kenapa Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ngapain kamu kerja lembur, capek-capek? Ada sebenarnya. Ada konsep yang sebetulnya Allah mudahkan kepada kita. Ya, tadi semua dengan kencing tadi sederhana. Inilah, nah ini yang dimaksud tadi. Mungkin barangkali ada yang bertanya, gimana bah potensi rizkinya? Nah inilah semesta ini, sahabat, ada tadi karena kalian menganggap ini kosong. Ini tidak kosong. Ada energi, ada power yang luar biasa yang berhubungan dengan kita lewat napas. Maka nanti diajarkan napas, bagaimana ngatur nafasnya tadi sampai untuk berhubungan dengan kita ini kan seperti kayak sekarang. Kalian-kalian yang sedang nonton apa, ini kita sedang tersambung ini lewat nafas pada satu udara. Nah inilah kosong tapi ada. Buktinya ada apa? Buktinya internet nyambung. Kalau nggak ada udara di sini sahabat tidak ada. Tuh power sudah. Dari situ aja pun kalian sudah bisa berhubungan dengan Abah, bukan dengan kabel, bukan dengan fisik, justru metafisik tanpa kabel. Itu filosofi logisnya, eksaknya di situ. Tadi semua ya, eksaknya di situ. Dan kalau Abah sampai beliau mengatakan Abah mau direkam bikin video dari apa, cuma kata Abah takutnya Abah menceritakan ujub dari kebaikan yang kita lakukan. Karena di sini itu Abah dalam maaf ya selama tarawih itu mungkin satu kiai Abah
tukerin uang sekian puluh juta dibagi buat jemaah taraweh tadi semua. Dan uang Abah selalu baru tadi semua. Gitu. Maka di rumah Abah selalu siap dengan uang-uang baru tadi semua ya. Nah inilah ya barangkali gitu kan. Ini mau percaya silakan, enggak juga enggak. Cuma kalau kata Abah nih sekarang ini yang minta tolong ini tadi terlalu banyak gitu kan tadi. Tadi terlalu banyak karena berbenturan juga dengan keluarga Abah. Kok saya nggak diperhatiin gitu kan tadi. Itu tadi. Wah, banyak. Dulu karena banyak Abah bikin, silakan sekata Abah, proposal lah. Apa yang mau direnovasi, rumah ataukah majelis ataukah pondok ataukah ada juga permodalan tadi semua ya. Cuma kata Abah sekarang ya coba barangkali sebetulnya nggak niat sama sekali. Tapi ngobrol barusan dengan teman katanya bah, bagilah ilmu ini. Kami hanya berupa teori, Abah itu sudah membuktikan. Ya, Abah pernah sahabat, kata Abah juga. Hanya gara-gara kencing, bagaimana coba? Itulah semesta. Tiba-tiba kita ingin kencing dan gak ada kamar mandi. Berhentilah di sebuah tempat di daerah Cibubur. Karena mobil Abah berhenti di atas jalan, karena waktu itu Cibubur masih kosong saat itu sahabat. Abah pulang dari Sukabumi. Itulah cara Allah ingin memberikan semesta, semesta yang cerdas, yang tanpa batas, ingin memberikan sesuatu kepada kita. Karena kita selalu lebar di sini, tadi semua. Ya. Maka berhentilah Abah kencing di situ, kemudian karena ada kebun di bawah, turunlah ke bawah. Kemudian setelah kencing, tiba-tiba ada mobil lagi di belakang. Dia kencingnya di samping pintu mobilnya, gitu. Pak, gitu katanya. Ini tanah dijual, gitu. Nah itu kadang-kadang sumber rezeki itu datang seperti itu. Inilah yang kalian nggak usah pikirin. Cara Tuhan, cara semesta adalah bagaimana menentukannya. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu jelas Qur'annya. Dia akan memberikan jalan keluarmu dan akan memberikan rezeki yang tanpa kalian pikirkan. Nah itulah yang harus kalian kejar adalah rezeki yang Allah jamin, yang disebut rezeki mau'ud, janji Allah tanpa kerja, tanpa usaha. Sebagaimana para sahabat-sahabat yang solihin dulu tadi, Abu Dzar Al-Ghifari dan lain sebagainya. Maka Allah kisahkan tentang orang-orang kaya pada zaman sahabat. Abah akan sebutkan suratnya. Mereka yang sudah beriman pada Allah dan memiliki keyakinan kepada Allah, mereka akan diberikan kekuasaan berupa harta dan mereka akan diberikan tadi semua kebahagiaan dari harta dunia dan juga harta akhirat tadi semua. Itu Quran. Nanti dalam surat nanti Abah akan bacakan. Apa yang terjadi? Dia bilang, Pak, ini betul mau. Dia ternyata Abah sendiri nggak melihat karena Abah hanya ingin kencing. Ternyata di pohon itu ditulis tanah ini dijual. Dia bilang, Pak, tanah ini dijual. Saya lihat ke atas. Oh iya Pak, dalam hati saya tulisannya tanah dijual. Saya bilang tadi. Karena dia buru-buru. Pak, saya minta nomor Bapak. Gitu kan tadi. Minta nomor Bapak. Nanti saya karena buru-buru, nanti saya akan kontak. Gitu. Sore kalau enggak besok malam. Dia saya kasih nomor saya, dia berangkat tuh. Tokeh itu, bos itu. Sekarang tanah itu sudah jadi apa namanya, kalau nggak salah digunakan showroom Nissan atau Honda, saya lupa. Itu sebetulnya sumbernya dari Abah waktu kencing berapa puluh tahun yang lalu. Maka setelah Abah kencing naik ke atas, Abah lihat di situ mau dijual, maka Abah cari ini yang punya nih siapa. Dalam waktu 2 hari jadilah 500 juta. Karena tanah itu besar dan harganya mahal. Dan Abah juga pernah. Nah inilah maka yang kalian tuh jangan selalu dari mana. Ya inilah persoalan manusia. Kayak orang kalau ke Abah mau haji, kata Abah, bener kamu mau haji dari semua. Ya Abah, saya dari mana duit? Nah itulah persoalan kamu. Kamu itu mengecilkan Tuhan. Tadi semua. Kenapa? Karena keyakinanmu dalam sholatmu itu nggak ada persoalannya. Abah pernah ada beberapa ustadz kesini ingin haji, tahu-tahu dia minta izin mau ceramah. Wah gitu. Akhirnya apa? Pulang-pulang ceramah nangis dia. Bah, saya barusan ceramah di tempat barusan saya datang ke sana itu walimat ternyata orang yang mau berangkat itu 1 orang dari anggota keluarganya meninggal bah, dan dia minta saya sebagai ustadz menggantikannya. Tuh kata saya, di mana keyakinanmu pada Tuhan itu? Karena kau selalu menganggap semuanya adalah tidak jelas Tuhan itu di mana adanya, tapi tidak kamu rasakan dari semua kehadirannya. Nah inilah Abah sedang disclaimer hari ini, memberikan nanti tahap demi tahap apa yang harus kita rubah. Maka Abah membuat judul STS. Sesuai dengan kesepakatan STS, sadar, tenang, senang. Sadar dulu.
Rasakan dulu ada rizkinya yang besar dulu, sadar. Sadar tentang there is something, ada sesuatu yang dari Allah yang maha besar, yang dia tidak pernah berpisah, kata Allah dalam Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu pada apapun yang kamu lakukan. Ini yang harus disadari dulu. Jangan sholat jalan, zikir jalan, puasa jalan, haji jalan, Allahnya nggak tahu di mana tetap. Sehingga tidak merasakan dengan napas pun. Dan maka kenapa para aulia Allah dengan sirullah, dengan nurullah, tadi semua sahabat, ya. Pahami ya ini ya, coba. Pahami, rubahlah nasibmu. Pantas kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka pantas kata Allah tadi, wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Nah itu, dari apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, tubuhmu, kakimu, pikiranmu, kolbumu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan rubahlah, dan jangan lupakan bagianmu, nasibmu. Nasibmu bisa dirubah oleh diri kamu. Tumbuhkan ini, bahwa yang bisa merubah nasib adalah kita tadi semua ya, dengan menghadirkan dia tadi semua ya. Nah bahkan kata Abah pernah dapat juga 800 juta tanpa keluar rumah. Abah itu, inilah potensi tadi semua. Jadi nanti sahabat, sumber rizki itu semesta akan datang kepadamu berupa orang yang mencari sesuatu, dan kamu datang kepadamu orang yang mencari sesuatu. Dan aneh bin ajaib, ada orang yang mencari pabrik, tiba-tiba yang mau jual pabrik, tiba-tiba datang orang yang cari pabrik. Ada orang yang ingin membeli pabrik, tiba-tiba ada yang orang jual datang mencari pabrik. Kan kamu jadi mendapatkan, inilah cara Allah. Allah tidak akan ngirim kamu adalah tiba-tiba berubah rekening kamu, salah transfer, bukan begitu. Bukan. Kalau kalian sudah percaya kepada energi ini, ingat orang yang datang padamu itu satu napas dengan dirimu, dari udara yang kosong ini. Maka inilah nanti tahapan awal adalah magnet rezeki itu ditarik dengan nafas tadi semuanya. Rasakan adalah kamu bagian daripada nafas dari seluruh makhluk sedunia. Maka Abah bisa narik uang dari Spanyol, uang narik dari Australia, uang narik dari Thailand, tadi semua sampai hari ini, tadi semua hanya dengan pikiran. Tadi semua. Itulah yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Ayatnya jelas tadi semua ya. Nah itulah pada saat satu hari Abah duduk di depan, tiba-tiba ada teman Abah, dia pengusaha apa? Pengusaha limbah dari Celincing. Dia adalah dia seorang pangkatnya sudah waktu itu letkol ya. Tapi dia bilang bah, waktu itu saya belum panggil Abah ya tadi semua, karena saya udah mengabahkan ya, silakan tadi semua. Bah, gitu kan tadi. Saya mencari tongkang-tongkang bekas gitu kan tadi semua. Wah, kok nanyain saya gitu kan tadi semua. Cuma sekarang sudah hafal Abah, kalau ada orang mencari sesuatu, simpan saja informasi itu, jangan saya emang ada berhubungan. Itu salah tadi semua. Tidak mungkin semesta itu datang padamu, orang ini menanyakan sesuatu padamu, kecuali Tuhan atau semesta ini sedang mempersiapkan sesuatu itu akan datang juga padamu. Karena ada demand, ada supply. Ada supply, nanti akan datang demand. Inilah pasar. Sederhana sebetulnya. Konsepnya sangat ekonomi sebetulnya. Dan Allah itu sangat eksak dan mengikuti manajemen ekonomi yang real tadi semua. Akhirnya apa? Dia bilang, udah saya tampung. Oh, mencari tongkang-tongkang. Buat apa bos? Tadi semua. You're not night, oke, Honda Golden Wing. Wah, tadi saya katanya hampir nampar polisi karena saya masuk tol. Itu loh. Dia naik tadi semua. Maka dulu sempat di kampung Abah, Abah ini berhubungan dengan pas pampres, padahal mereka bukan tadi semua. Dia seorang letkol yang tapi dia bisnisnya, dia bilang saya tiap bulan kasih komandan saya 50 juta, saya urusan bisnis besi aja, dia bilang. Udah, dia mancing di depan dan saya biarkan semesta bekerja. Maka kalau sekarang sih udah bisa diprediksi, sampai tebak-tebakan sama istri. Hari ini mau dapat apa saya? Nah, gitu. Kalau udah nanti kebaca semuanya akan kamu, bahkan sebetulnya kamu itu sudah bisa menentukan rezeki apa hari ini, gitu kan tadi. Maaf ya. Ini nggak usah jauh-jauh ke sana dulu lah. Nanti kalian jadi khayal tadi semua ya. Karena syaratnya tidak boleh khayal. Realistik, eksak, matematika. Hanya gunakan hubungan kamu membuat frekuensi, vibrasi dan resonansi akan datang pada dirimu. Tadi semua. Bukan khayal kata Abah tadi semua ya.
Jadi bayangkan di sini tuh di tempat Abah yang masih tanah satu rumah 1 hektar itu masih cuma di sini. Jadi yang lainnya itu sudah, karena ini adalah sudah apa namanya tadi. Dan Abah sudah tidak ingin lagi, bahkan maaf ya, mungkin bagi para ada kiai-kiai yang suka nonton di sini, ada yang sudah Abah berikan 3 hektar sawah, 2 hektar sawah, apa 10.000 meter tanah, itu udah. Tadi di sininya udah tidak ada lagi punyaku. Nah itu. Akunya dunia ini yang awal nanti. Akunya bukan aku kamu dulu, itu yang harus dibangun. Kesadaran itu. Aku siapa? Tadi semua. Maka pada saat kamu dijelekan juga nggak mau peduli kan, itu bukan aku, itu namaku gitu loh. Aku yang sesungguhnya itu siapa? Nah, ini yang juga harus dibangun dulu, sahabat. Makanya kata Abah tidak mau khusus membahas ini karena takutnya kalian tidak paham tadi semua. Tapi percayalah, mudah sekali. Dan itulah rumus dari Allah. Allah memberikan sesuatu, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menyukai kesulitan bagimu, dia ingin menghendaki kemudahan. Semuanya mudah, eksak. Nah, disebut eksak kenapa? Bisa dihitung, bisa dikalkulasi, kepastiannya luar biasa. Sampai Abah boleh pastikan kepastiannya adalah 2 tambah 2 adalah 4. 2 kali 2 adalah 4. Tadi semua, kepastiannya. Tadi makanya kalau Abah sama istri sudah kami nyatakan, kira-kira rezeki apa nih yang datang? Kata Abah, itu eksak tadi semua. Karena sudah, inilah ya nanti kalau sudah terbiasa, udah lama. Tapi tadi syaratnya adalah kita ahsin kama ahsanallahi ilaika. Jadi kalau biasa kita merilis, maka dia akan datang. Pada dasarnya mengeluarkan, tadi Abah sudah membahas tentang kosong. Pada saat kamu buang ruang kosong, maka ada isi. Pada saat baju kamu penuh, pikiran kamu penuh dengan kepenatan, masalah, hutang, penyakit, ya kamu kosongkan. Harus kosongkan. Inilah karena hanya kosong itulah yang akan diisi oleh semesta, oleh Tuhan. Kalau kosong tadi semua, ya. Kalau orang Sunda mah lumampah ulah ngalengkah init bari cicing tadi semua, ya. Dan bahkan istri Abah bisa membuktikan, kata Abah, saya minta jengkol muda di Belanda. Tuh, nggak tanggung-tanggung tadi semua. Pantes Nabi Ibrahim nggak tanggung-tanggung uji Allah. Saya minta pete di Jerman Timur tadi semua. Tuh, ya. Dahsyatnya pikiran kita ini kalau jangan merasa Jerman Timur bukan di sini. Udara yang sama. Satu napas, satu udara, saudara senafas, saudara seudara tadi semua, ya. Nah, itulah ya. Jadi tadi kisah yang Pak Letkol tadi, tiba-tiba 2 jam kemudian datang karena rumah Abah itu menghadap sono iya, ke sini iya, ke sini taman, ke sono taman. Kemudian datang orang, kata pembantu, bah katanya ada Pak Anu, gitu, Pak Haji Nisin kalau nggak salah, dia adalah koordinator limbah tuh. Kan kata saya, hari ini yang satu cari limbah, yang satu koordinatornya limbah yang datang. Tuh, itu ya, bukan buat orang-orang sini sih udah masyhur kisah ini gitu kan tadi semua. Inilah semesta, ada demand. Kalau kamu mengerti bahwa ada permintaan, pasti ada supply. Tidak mungkin datang permintaan itu nanti. Jadi ya, nah inilah yang harus dibangun. Supaya tahapannya adalah apa dulu tahapannya. Bagaimana cara menariknya. Nah, dari semua. Karena Allah sudah mengatakan, kata wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Jannah di sini apa? Wa yaj'al lakum anhar, kebun-kebun dan sungai-sungai. Apa itu? Sungai itu apa kan? Rizki. Jannah itu apa? Kebun-kebun itu. Ya kekayaan. Maka tadi sebetulnya yang disebut jannah menurut Allah itu tadi kebun, tadi ada kekayaan. Allah menggunakan istilah-istilah itu. Rizki itu air itu perlambang rizki. Maka istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara tadi semua kan. Maka diturunkan air rizki tadi. Wa yumdidkum bi amwal, dia akan berikan harta, wal banin, bahkan keturunan. Wa yaj'al lakum jannah tadi. Rumahmu berkebun, air curcor, ikan di mana-mana. Maka kata Abah, rumah Abah ini surga. Mau ikan gurame 1 kolam, mau ikan nila merah 1 kolam, ikan patin 1 kolam. Apa aja mau makan, mau durian montong ada berbuah kemarin. Mau durian musangking lagi sedang belajar. Tadi semua.
ada 20 pohon yang apa namanya yang Abah tanam di sini. Artinya mau matoa tuh tidak pernah berhenti berbuah. Mau jeruk, mau jambu, maaf. Ini adalah maka karena dia adalah kata Allah jannatin wa yaj'al lakum anhar tadi semua ya. Kemudian dari ayat yang lain kata Allah adalah wa'mur ahlaka bis salat ya. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah nggak nyuruh nyari rizki di sini. Allah hanya nyuruh ajaklah keluargamu untuk sholat. Nah sholatnya apa? Karena sholat itu bukan sholat akimi, sholat itu bukan koma yakumu kiaman. Orang selama ini menganggap sholat itu tadi sholat maktubah doang adalah tadi ya. Yang penting duhur berdiri, asar berdiri, maghrib tapi tidak ada hudur hatinya. Ya tapi bukan sholat. Karena sholat itu dikata sholat. Sholat itu apa? Tersambung. Doa, permintaan. Tadi semua. Kenapa permintaan nggak dijabah? Karena bukan sholat. Karena seharusnya sholat akimi, sholat itu adalah dari kata akoma yukimu ikomatan itu bimana mutaadi. Artinya apa? Setiap waktu merasakan kehadiran dia dengan tadi napas, nupus, anpas, tanapas. Sadar. Nah itu sadar. Sadar ada hidup yang ada pada kita itu dia. Itu bisa dilatih oleh kita. Jadi jangan anggap perkara yang sulit karena mudah. Sekaligus manfaat buat akhirat, manfaat buat tadi semua sahabat. Dan memang konsepnya fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka tadi semua ya. Kemudian juga apa kata Allah di dalam surat apa nama An-Nur 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkikanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Di sini dijelaskan tentang Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Tuh, ya. Berkuasa di muka bumi, ya. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dengan apa? Dengan harta, dengan ilmu dia berkuasa tadi semua. Dia sungguh-sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama din yang diridhoi, bukan agama sebetulnya, din, hubungan yang diridhoi. Yang sekarang diartikan agama, salah. Agama itu adalah bahasa Sanskerta. Allah menyebutnya din, cuma sudah diartikan adalah agama. Jadi dalam ayat ini begitu luar biasa Allah menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya betapa realistiknya semuanya. Sampai kata Allah juga tentang bahwa bumi ini untuk orang yang soleh. Walaqad katabna bizzabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihin. Ini jelas. Sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikir atau Lauh Mahfud bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah solehnya itu tadi. Bukan rajin sholat, soleh tadi semua tadi. Fal ya'mal amalan soliha tuh tadi semua. Tadi. Kul a'udzu birabbin nas apa namanya? Wal asri innal insana lafi illal ladina amanu wa amilus sholih. Nah itu. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Prinsipnya harus dirubah dulu tadi semua. Karena kata Allah bumi ini untuk orang-orang yang soleh. Ya. Nah, solehnya barangkali kamu merasa soleh. Oh saya udah sholat, sudah tahajud, udah duhanya, itu bukan soleh. Itu bukan amal soleh, itu amal hasanah. Ya, pahami. Tapi amal soleh itu sesuatu yang kalian lakukan pada makhluk lain. Tadi kayak Nabi Sulaiman memberi minum, memberi apa, memberi makan, berbagi, sodakoh, itu amal soleh. Ya, maka selama kamu tidak mengeluarkan ruang kosong untuk keluar, maka tidak ada yang masuk pada dirimu. Lebar, tadi lebar, lebur, labur, baru luber. Karena dia membutuhkan luber, barulah kamu bisa merasakan. Learning by earning. Ya, tadi semua. Ya, nanti kita akan bahas tentang metodologinya. Ya, bagaimana cara pertama adalah Abah memberikan apa namanya sebagai patokan dasarnya aja dulu tadi semua ya. Dan Abah sudah buktikan tadi semua ya.
Bayangkan, hanya dalam waktu 8 bulan pegang uang 100 juta, RAB bangunan ini, Majelis Abah ini 2,5 miliar dan selesai. Tanpa terhambat sedikit pun tadi. Dengan pikiran tarik semua. Tanpa meminta, tanpa membuat apa. Tidak ada proposal di sini, itu nggak berlaku. Maka Abah tidak pernah minta uang pada siapapun, pada jemaah sekalipun. Ya. Dan disinilah kita siapkan makan, pengajian, apa semua. Karena tadi, disitulah buka ruang kosong. Buka ruang kosong. Pantes sahabat, orang takwa, sodakoh. Orang iman, sodakoh. Orang hijrah, sodakoh. Orang iman yang sesungguhnya adalah, tadi adalah, lan tanalul birra hatta tunfiqu buat ruang kosong. Ya. Tapi setelah buat ruang kosong, bagaimana itikadnya nanti kita ajarkan dengan nafas. Tadi semua. Ya. Ini sahabat, barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan dulu adalah bahwa insya Allah nanti barangkali kalau seandainya ada waktu di 4:30 atau barangkali nanti malam, kita akan mulai tahapannya. Tadi tahapannya dipahami tadi semua ya. Tadi bukan lagi bersandar kepada sholat duha. Sholat duha jalannya itulah tadi, maka akhirnya tidak bisa dipahami tadi semua ya. Jadi apa namanya? Nanti kapan-kapan Abah kalau kolaborasi dengan seorang profesor ya, mungkin di tempat dia, karena dia yang datang itu tadi adalah dia tadi semua ya, tapi dia adalah tadi kata dia, inilah yang sedang saya susun bukunya Bah, malah Abah sudah melakukannya. Kata Abah juga nggak ngerti, Abah hanya melakukan dari dulu, tapi inilah yang terjadi, the miracle tadi semua ya. Bahkan maaf gitu ya, kita sedikitnya walaupun nggak pernah dipikirin mau dapat duit dari mana, tapi insya Allah ya 1 bulan 150 juta itu minimal itu selalu masuk tadi semua ya, tanpa kita berpikir datangnya dari mana ya, sekali-kali bisa besar tadi semua gitu kan. Inilah yang harus dibangun oleh kita tadi semua ya, pola pikiran tadi semua. Bukan kalian dengan metodologinya sama buat teman-teman Abah, anak-anak Abah yang sudah zikir. Nah inilah jangan diniatkan ke situ tadi semua ya. Ya, tapi sadar dulu, sadar, tenang, senang. Insya Allah akan senang kalau kamu sudah memiliki rezeki sadar. Tenang, baru senang. Ya, sehat semua. Mudah-mudahan ini bagian pertama. Kita lanjutkan nanti dengan bagian yang kedua. Ya, kan tadi semua supaya bisa diterapkan. Karena semua Al-Quran, dalilnya Al-Quran semuanya. Allah nyuruh kita kaya, Allah nyuruh kita punya taman-taman yang tadi jannatin tajri min tahtihal anhar, tahu jannatin tajri, jannah dipan dari emas. Oh, harusnya di sini bidadari cantik. Nah, bidadari itu hurun in. Apapun hurun in itu yang membuat kamu bahagia, hurun in. Ya, tidak diartikan dengan perempuan saja. Tapi bisa juga adalah mobilmu, rumahmu, atau barangkali adalah tadi kursi-kursimu, taman-tamanmu, kebun-kebunmu, itu bidadari semuanya. Tadi ya, jadi akhirnya kita merasakan bidadari itu sejak dari dunia, merasakan hurun in itu sejak kita hidup di dunia ini. Tadi semua ya. Sehat semuanya, tadi semua, karena terima kasih buat Profesor Hadi dan juga kepada, mudah-mudahan Abah bisa ditemukan dengan Profesor Stella ya, karena menurut Abah bagus tuh beliau itu. Tadi ya. Tadi kadang-kadang marah orang Islam nggak bisa menemukan, marah non-Muslim yang menemukan kesadaran seperti itu. Padahal itu adalah Al-Quran. Abah katakan kepada dia, itu Al-Quran semuanya. Karena Allah nyuruh kita kaya. Nabi Sulaiman kaya, tidak punya PT, tidak punya kios, tidak punya apa. Tapi 2/3 dunia ini milik Nabi Sulaiman. Nah inilah, sebetulnya sudah Allah contohkan, maka banyak ayat dalam Al-Quran. Kamu adalah, itu tadi semua. Cuma manusia, tadi hal-hal yang harus dihindari adalah perasaan miskin tadi semua ya. Jadilah jiwa-jiwa yang berkelebihan tadi semua ya. Insya Allah kalau kamu memiliki jiwa yang berkelebihan, kamu akan lebih semuanya. Tadi buang nanti pikiran-pikiran negatif, karena itulah tentang apa namanya, kamu makhluk yang jelek, makhluk yang lemah, makhluk yang gagal, makhluk yang akhirnya manusia mendapatkan apa? Apa namanya, what you think, what you get. Apa yang kamu pikirkanlah yang datang. Pada kata Allah, maka hati-hati dengan hatimu, karena hatimu akan membawa kepada pikiranmu. Inilah hati-hati general. Pikiran kita ini general yang cerdas. Tapi kalau pikiran ini tidak dikendalikan oleh supirnya adalah jantung tadi,
yang kita nggak diurus tadi, kaukabun duriyun yuqadu min sajaroh mubarakah. Nah itu sajaroh mubarakah itulah, pada jantungmu itu ada nufus yang komunikasi dengan nafas, anfas dan tanapas. Dia berputar, dia selalu membisikkan kepadamu baik dan buruk. Tapi selama ini sayang, jiwa kita di sininya adalah ke kiri dan ke kanan. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tadi ayat pada saat fujuraha, pikiranmu akan dibawa kepada keburukan. Hatimu, ucapanmu akan buruk, perbuatanmu akan buruk, nasibmulah yang buruk. Maka segalanya dari sini. Tapi selama ini pemahaman orang pikir bahwa semuanya dari hati, bukan, di jantung. Ya, Abah setuju dengan profesor tadi, jantung, betul. Sekarang baru ditemukan ternyata kolbu itu bukan di hati, tapi jantung. Tadi semua. Kenapa? Karena jantung punya alat komunikasi. Tadi semua, ya. Adalah kolbu itu, kulub itu adalah jantung. Tadi semua, ya. Maka sesungguhnya adalah, maka siapapun yang berhati baik, agama apapun, silakan. Kamu akan bisa mendapatkan dengan cara yang sama. Karena pada asalnya di sinilah letaknya. Tadi semua. Maka janganlah rumahnya ada benci, dengki. Nah ini yang harus dibersihkan dulu. Ayo, tadi semua. Jumroh, lempar. Allahu Akbar. Ambil lagi, lempar. Allahu Akbar. Buang. Jangan bolak-balik umroh, lempar jumroh. Tetap aja benci, dendam, dengki. Ditaruh aja di rumahnya. Dia nggak pernah hadir. Nggak pernah tajali. Tadi semua ya. Sehat semua, berkah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.